Di tahun 1971 terdapat seorang pria bernama Terry. Ia adalah seorang pengusaha yang bisnisnya berfokus pada jual beli mobil bekas. Sayangnya, beberapa bulan belakangan, usahanya tidak bisa mencukupi kebutuhan operasional mereka. Hingga ia harus berhutang ke rentenir. Dan siang itu, dua orang penagih hutang datang ke kantornya menghancurkan beberapa mobil, karena Terry tak kunjung membayar pinjamannya. Di tengah perdebatan, teman lama Terry bernama Martin datang. Tanpa basa-basi, ia menawarkannya sebuah proyek yang bisa dibilang sangat menguntungkan. Di lain sisi, film kemudian memperlihatkan beberapa petinggi badan intelijen Inggris yang biasa dijuluki Mi-6. Mereka sedang membahas tentang seorang kriminal bernama Malik. Malik aslinya berasal dari Amerika, namun ia berhasil melebarkan sayap bisnisnya hingga ke Inggris. Sejauh ini, ia sudah banyak menindas para pengusaha kulit putih di kota. Para penegak hukum tak berani menghukum Malik karena ia dilindungi oleh orang kerajaan. Semua itu berawal ketika Malik berhasil mengabadikan foto beberapa anggota kerajaan yang berselingkuh, dan foto-fotonya infonya Malik simpan di sebuah deposit box. Seorang agen muda bernama Tim melaporkan kalau ia akan mengirimkan orang untuk merampok bank tersebut. Misi ini bersifat rahasia dan para petinggi Mi-6 tak peduli apapun yang terjadi ke depannya, asalkan foto-foto itu berhasil ia rebut kembali. Nah, ternyata beberapa minggu lalu, sebelum bertemu Terry, Martin sempat ditahan di bandara akibat dalam kopernya ditemukan beberapa kantong narkoba. Untung saja, Martin segera dilepaskan berkat bantuan tim. Terry dan Martin bertemu untuk melanjutkan pembahasan tersebut di sebuah restoran. Terry memang dulunya seorang perampok, namun, sampai saat ini, dia belum pernah merampok sebuah bank. Karena lagi butuh duit, plus kebetulan semua sistem keamanan di bank yang akan dia rampok juga sedang dalam perbaikan, makanya Terry cukup tertarik dengan tawaran yang ada. Singkat cerita, ketika Terry sudah pamit pulang, dia sempat ingin kembali ke dalam karena ada barang yang tertinggal. Disinilah dia mulai curiga dengan Martin yang tiba-tiba menemui orang lain setelah baru saja bertemu dengannya. Keesokan harinya saat acara nikahan pegawainya, Terry menyempatkan rapat bersama kawan-kawan lamanya. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka akhirnya sepakat untuk melakukan perampokan ini. Di scene ini kita juga diperlihatkan kalau Terry ternyata telah berkeluarga dan memiliki dua orang putri. Singkat cerita, besoknya Martin dan Terry mendatangi bank yang akan mereka rampok. Bank itu bernama Lloyds Banks. Kebetulan, Martin memiliki tabungan deposit box di sana, jadinya Terry bisa ikut masuk untuk melihat kondisi sekitar. Dua orang rekan Terry sendiri bertugas untuk mengambil gambar situasi di luar gedung, dan kebetulan sekali ada ruko yang sedang disewakan. Uniknya, posisi ruko itu hanya berjarak beberapa meter dari bank yang akan mereka rampok. Dari sini, Terry memiliki ide jenius, di mana ia bilang mereka bisa merampok Lloyd Bank melalui jalur bawah tanah. Kebetulan sekali, Terry memiliki kenalan bernama Bambas yang ahli di bidang konstruksi. Lebih tepatnya, ia biasa bekerja untuk penggalian bawah tanah. Walaupun jarak penggalian kali ini tak akan terlalu jauh, namun Bambas bilang mereka akan membutuhkan banyak peralatan khusus. Di lain sisi, untuk memeluskan penyamaran mereka, Terry kembali menghubungi rekan lamanya bernama Singer. Nantinya, ia akan berpura-pura sebagai pemilik bisnis dari ruko yang akan mereka sewa. Sebelum rencana dimulai, sebagai suami yang baik, Terry meminta izin ke istrinya kalau dalam beberapa hari ke depan, ia akan melakukan tindakan kriminal. Namun, ia tak memberitahukan kalau ia akan merampok sebuah bank. Di saat yang sama, Martin membocorkan semua rencana perampokan mereka ke tim. Makanya, sejak rencana ini dimulai, tim telah menaruh dua orang agen untuk memantau pergerakan mereka dari jauh. Akhirnya, mereka mulai melakukan penggalian. Untuk bisa sampai ke basement Lloyd Bank, setidaknya dibutuhkan waktu 2 hari penggalian. Semua rencana ini sudah diperhitungkan secara matang. Jika tepat waktu, mereka akan menyusup ke bank tepat pada hari libur, sehingga mereka akan leluasa ketika merampok semua deposit box. Nah, masalahnya ketika proses penggalian tak dipungkiri, alat-alat berat mereka mengakibatkan getaran hingga ke toko sebelah dan membuat polisi sempat curiga dengan aksi mereka. Setelah dibukakan pintu,
polisi itu pun langsung masuk. Syukur saja, si polisi tak sampai mengecek ke basement toko. Lagi pula, tak ada satupun orang yang menduga kalau mereka sedang menggali sebuah terowongan. Namun, berkat kejadian ini, mereka mulai menyadari pentingnya pengawasan dari luar. Terry kemudian meminta pegawainya yang bernama Eddie untuk tugas tersebut. Kebetulan, di seberang ban terdapat sebuah hotel. Keesokan harinya, tim sempat mampir ke depan toko karena penasaran apakah semua sudah berjalan sesuai rencana atau tidak. Makanya malam itu ia kembali mengajak Martin bertemu di sebuah bar. Di tengah pertemuan, tiba-tiba Terry kembali muncul. Sejak awal, Terry sudah curiga dengan gerak Gary rekannya. Namun, ia tak ingin rencana ini batal. Untuk mengecoh Martin, diam-diam ia mengubah sedikit rencananya. Singkat cerita, dari atap gedung Eddie terus melapor melalui walkie-talkie. Sayangnya, percakapan mereka berhasil disadap oleh petugas pemerintah. Di saat yang sama, ketika asyik menggali, tiba-tiba Terry terjatuh di sebuah lubang. Ternyata di bawah tanah terdapat sebuah terowongan yang umurnya sudah beberapa abad. Di dalam sana ditemukan banyak tulang belulang. Berkat temuan ini, rencana mereka bisa berjalan lebih cepat karena mereka tak perlu lagi menggali lebih jauh. Setelah menghitung kembali titik koordinat dari ban, mereka akhirnya yakin untuk melobangi lapisan tanah di atas mereka. Nah, karena lantai berangkas ban itu dilapisi besi, makanya mereka sudah menyiapkan alat khusus untuk melobanginya. Namun, bukannya langsung membobol semua deposit box, Terry malah meminta teman-temannya untuk istirahat sejenak karena ruangan tersebut saat ini sedang dipenuhi asap akibat pembobolan lantai tadi. Tentu saja, Martin agak kepanasan. Makanya, malam itu ketika teman-temannya sedang tidur, diam-diam ia menyelinap masuk kembali ke terowongan. Sejak awal, Terry sudah menduga kalau mantan kekasihnya akan kembali berulah. Tapi sekali lagi, ia berpura-pura bodoh dan hanya mengejak Martin basa-basi walaupun sudah tertangkap basah. Di waktu yang sama, polisi akhirnya menerima laporan dari sadapan radio Eddie. Masalahnya, ada banyak ban di kota ini. Eksekusi pun dimulai. Terry dan kawan-kawannya membobol semua deposit box. Barang-barang yang berada di deposit box itu beragam, mulai dari berlian, wine mahal, dan sebagainya. Jika ditotal, nilainya bisa mencapai 3 juta USD ataupun lebih. Nah, sejak awal Martin mengincar deposit box nomor ke-118. Namun, Terry sudah menduganya. Makanya, begitu deposit box itu dibuka, Terry langsung mengamankan seluruh isinya. Betapa mengejutkannya begitu dia tahu kalau itu adalah foto perselingkuhan dari anggota kerajaan Inggris. Tak lama kemudian, para polisi akhirnya tiba di Lloyd Bank. Si manajer bank mengizinkan mereka masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan. Eddie segera memperingati teman-temannya. Ketika si manajer bank melihat pintu berangkasnya masih utuh, ia berpikir kalau semuanya aman-aman saja. Tak pikir lama, Terry dan rombongannya berhasil membawa kabur semua hasil rampokan mereka. Para agen Mi-6 langsung mencoba mencegatnya di tengah jalan. Dan disinilah kita diperlihatkan kejeniusan Terry. Di mana sejak awal ia sudah menduga hal itu akan terjadi, makanya ia meminta orang lain untuk membawa kabur mobilnya. Tentu saja, Martin agak panik dengan perubahan rencana ini, karena ia khawatir dicap sebagai pengkhianat oleh tim. Para petinggi Mi-6 mulai kebakaran jenggot ketika mereka tahu rencananya gagal. Di waktu yang sama, Terry langsung membagi seluruh hasil rampokan mereka. Masing-masing kru mendapatkan satu tas penuh uang dan perhiasan. Di antara barang berharga itu, mereka kembali menemukan beberapa foto lainnya. Dan itu adalah foto para pejabat tinggi negara ketika sedang bermain gila sama wanita. Singkat cerita, Bambas dan Singer pamit duluan. Masing-masing dari mereka langsung kabur keluar kota untuk memulai hidup baru. Dan ketika tersisa tim inti, barulah Terry membuka kebusukan Martin. Ia memperlihatkan teman-temannya bahwa selama ini mereka sudah dipermainkan. Karena sudah tertangkap basah, Martin akhirnya buka mulut. Ia bahkan berjanji kalau tim hanya menginginkan foto tersebut dan tak akan menangkap mereka atas kasus perampokan ini. Namun Terry bilang, sejak awal Martin sudah dijebak oleh tim. Tak mungkin di kopernya tiba-tiba ada narkoba. Lalu di saat yang sama kebetulan tim memerlukan bantuan untuk merampok sebuah bank. Nah, karena sudah sadar dipermainkan oleh tim, akhirnya Martin kini berpihak ke Terry.
Dari sini mereka mulai mengatur siasat bagaimana caranya memanfaatkan foto rahasia itu untuk menjadi jalan keluar dari kejahatan yang sudah mereka lakukan. Di lain sisi, kejadian ini menghebohkan seisi kota. Deposit box itu isinya banyak barang berharga yang bisa saja dalam bentuk dokumen-dokumen penting. Untuk melancarkan rencana, Terry menyuruh Martin menelpon Tim dan meminta untuk bertemu di stasiun. Masalah semakin melebar ketika salah seorang pengusaha bernama Lou Vogel juga kehilangan berkas rahasianya akibat perampokan ini. Berkas itu ternyata adalah sebuah buku yang menyimpan catatan mengenai semua polisi korup yang ia suap di kota. Siang itu, sesuai perjanjian, Terry menunggu Tim di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Tim tidak ingin meremehkan si botak. Makanya diam-diam ia datang ke sana bersama dua anggotanya. Namun, Terry bilang jika ia macam-macam, maka semua foto yang mereka temukan akan langsung dikirim ke media cetak. Di lain sisi, jika Tim menginginkan foto-foto tersebut, maka Mi-6 harus menjamin keselamatan Terry dan anggota timnya. Sang petinggi Mi-6 sangat kaget saat melihat foto teman-temannya lagi main wanita berari di tangan Terry. Oleh karena itu, semua permintaan Terry akan dituruti. Di saat yang sama, setelah melakukan investigasi sana-sini, akhirnya Vogel berhasil menemukan salah satu teman Terry bernama Dave. Tanpa membuang waktu, Dave langsung dibawa untuk diinterogasi secara brutal. Para polisi korup yang bekerja untuk Vogel akhirnya mendatangi tempat penjualan mobil bekas milik Terry. Karena tak berhasil menemukannya, mereka memutuskan untuk menyalahkan Eddie. Lain sisi, untuk membantu menemukan pelaku kejahatan kemarin, polisi akhirnya menyebarkan rekaman percakapan Terry sewaktu merampok kemarin di radio. Betapa kagetnya istri Terry begitu tahu kalau suaminya adalah buron nasional. Istri Eddie, yang kebetulan juga pegawai di tuku Terry, melaporkan soal kasus yang menimpa suaminya. Akhirnya, demi membebaskan Eddie, ia pun menelpon nomor yang Vogel titipkan. Sekali lagi, Terry dibuat bingung dengan kata-kata Vogel soal buku rahasianya. Karena Terry tak menjawab pertanyaan yang Vogel lontarkan dengan benar, akhirnya Dave ditembak mati. Terry akhirnya bergegas kembali ke mobil perampokan kemarin demi menemukan buku yang dimaksud. Begitu ia baca isinya, Terry langsung punya ide jenius untuk menyelamatkan temannya. Ia pun menggunakan buku tersebut sebagai ancaman agar Vogel mau melepaskan Eddie besok tepat pukul 11 siang. Di lain sisi, siang itu Terry kembali menemui Tim untuk menyerahkan pas foto yang akan ditempelkan di paspor baru mereka. Ia juga mengingatkan Tim untuk menemuinya besok di stasiun kereta tepat pukul jam 11 siang. Entah apa yang Terry rencanakan dan mengapa ia mengatur jadwal temu yang sama dengan Vogel. Malam itu, Terry menyusun sebuah strategi untuk pertemuan besok, di mana rencananya rekannya yang bernama Kevin akan mendatangi seorang polisi jujur bernama Roy. Kebetulan sekali, Ray juga yang ditugaskan untuk menangani kasus perampokan Lloyd Bank. Nantinya, Kevin akan menemui Roy untuk menawarkan nama-nama polisi korup yang mereka ambil dari buku Vogel. Terry dan Martin sendiri melanjutkan perjalanan menuju stasiun kereta yang menjadi titik pertemuan. Tim sudah menunggu mereka sejak tadi. Di saat yang sama, Vogel bersama polisi korupnya juga tiba di lokasi. Ternyata, Terry mencoba mengadu domba antara Vogel dan para agen rahasia. Sayangnya, si polisi korup yang bersama Vogel sudah mendebak duluan rencana tersebut. Makanya, mereka segera kabur dari lokasi. Begitu berkas-berkas itu sudah Terry terima, ia langsung bergegas mengejar Vogel yang sedang berusaha kabur. Terry benar-benar murka melihat wajah dari pembunuh sahabatnya. Tanpa basa-basi, si botak membantai semua lawannya, termasuk si polisi korup yang sempat mencoba membunuhnya. Tak lama kemudian, polisi susulan tiba di lokasi. Ternyata mereka adalah bawahan Roy, si polisi jujur. Awalnya mereka semua sempat ditahan, namun para agen Mi-6 muncul dan memberitahukan kondisi yang sebenarnya. Dari sini, akhirnya Terry dibebaskan. Terry, Kevin, dan Martin berhasil menjadi milioner. Mereka bahkan tak perlu kabur keluar kota karena pemerintah sudah membersihkan seluruh tindakan kriminal mereka di masa lalu. Nah, karena Eddie sudah membantu dalam proses perampokan kemarin, Terry kemudian memberikan seluruh aset bisnisnya. Nah, di akhir film dilihatkan si botak Terry membeli kapal dan berlibur bersama keluarga kecilnya.